Berikutnya itu kita bahas perulangan menggunakan for. Ini sintaksnya. Dimulai dengan kata for, kemudian di dalam kurung buka tutupnya ini ada 3 buah bagian. Yang pertama adalah biasanya diisi oleh inisialisasi nilai variabel awal, kemudian koma. Di bagian yang kedua ini adalah kondisinya atau pengecekannya, nilainya true atau false. Kemudian di bagian ketiga sini yaitu biasanya ditaruh increment ataupun decrement. Selama nilai yang ada di dalam syarat ini berisi true, maka menjalankan operasi yang ada di blok ini. Lakukan terus selama syarat yang ini nilainya true. Hampir sama seperti while, hanya saja ketika di while, inisialisasi awalnya itu di luar while-nya. Kemudian ada kondisinya. Kemudian ada increment-nya di sini, dinaikin nilainya. Nah, kalau di dalam for, inisialisasinya ditaruh di bagian awal, kemudian di tengah adalah kondisinya. Yang terakhir adalah increment atau decrement-nya. Hampir mirip dengan while. Ini contohnya. Nanti kita coba di codingan. Di sini kita akan coba mempraktekkan struktur perulangan untuk for. Sintaks dasar seperti ini. For, kemudian ada part pertama yaitu biasanya digunakan oleh inisiasi awal. Misalkan kita buat satu buah variabel i nilainya 0, kemudian berikutnya adalah pengecekan kondisinya. Perulangan ini mau dijalankan selama apa? Misalkan selama nilai i-nya lebih kecil sama dengan 5. Oke, jadi yang pertama nilai i sama dengan 0. Kemudian dicek apakah nilai i lebih kecil sama dengan 5. Jika nilai ini benar, maka jalankan blok program yang ada di sini. Oke, misalkan kita cetak. Nilai i sama dengan $i. Oke. Oh, sorry. Oke. Jika sudah sampai ke bawah, maka codingannya akan berlanjut ke dalam part yang ketiga ini. Di sini biasa ditaruhnya increment ataupun decrement-nya $i++. Jadi setelah dilakukan pengecekan, jika nilainya true akan menjalankan blok program yang ini. Ketika sudah sampai bawah, maka akan loncat ke atas ini, melakukan increment. Setelah dilakukan increment, dia akan kembali melakukan pengecekan yang ada di sini. Jika nilainya masih true, dia akan menjalankan lagi yang di sini, naik lagi increment-nya, kemudian dilakukan pengecekan lagi terus hingga kondisi yang ada di sini menjadi false. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Tadi nama filenya loop for. Oke, seperti ini. Nilai i sama dengan 0. Ini yang pertama, perulangan kedua nilai i sama dengan 1. Terus sampai 5. Sini saya coba dulu supaya lebih enak dilihat. Oke, ini dia. Terjadi 6 buah perulangan, karena tadi mulainya dari 0, dan nilainya akan terus true selama nilainya itu lebih kecil sama dengan 5. Jadi 5 juga masih termasuk. Ketika selesai mencetak 5, i++i-nya menjadi 6, kemudian dilakukan pengecekan. Apakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Tentu tidak, maka program berhenti dan hanya sampai di sini. Seperti itu contoh yang menggunakan for. Struktur perulangan selanjutnya itu menggunakan for each. Ini sintaksnya dimulai dengan kata for each, kemudian diisikan oleh sebuah array. Jadi bedanya dalam for each ini bukan kondisi yang dimasukkan, tetapi array. Akan dilakukan pemecahan terhadap array tersebut
dan ditampung ke dalam variabel baru dengan nama variabel value. Dari masing-masing pecahannya dilakukan perulangan sambil menjalankan blok program yang ada di sini. Kita lihat contohnya di sini, ada array berisi list hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian dilakukan perulangan menggunakan for each. Dimasukkan di sini, list hari akan dipecah dan masing-masing pecahannya menjadi variabel hari. Ini list hari, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, masing-masing isi array-nya ini nanti akan ditampung ke dalam variabel hari. Oke, selama array-nya masih ada, akan dilakukan terus perulangan sebanyak array-nya. Jadi kalau array-nya ada 100, akan diulang sebanyak 100 kali. Kalau array-nya isinya 5, ya diulang hanya sebanyak 5 kali saja. Di sini dilakukan perulangan untuk variabel list hari, menjalankan perintah untuk mencetak isi dari variabel hari. Sehingga yang tercetak ada seperti ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nanti bisa kalian coba sendiri untuk perulangan for each-nya.